Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, terima kasih kepada Himatika atas penyelenggaraan lomba karya tulis mahasiswa, tepatnya pada Pekan Raya Implikasi Matematika tahun 2022, pada peringatan ulang tahun Himatika. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami dari tim kelas 3E, dan juga rekan saya, yang pertama ada Sabrina Eka Putri, kemudian saya sendiri, Widiana Maudi, dan juga ada Zahra Aisyah Rahayu. Di sini, kami akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Peran Etnomatematika dalam Strategi Pembelajaran Pendidikan Matematika di Sekolah. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Ada beberapa uraian masalah yang kami angkat pada karya tulis mahasiswa ini. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika di sekolah. Seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi atau kita sebut iptek semakin berkembang. Perkembangan teknologi pendidikan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar. Namun, di tengah perkembangan teknologi pendidikan, justru menjadikan rendahnya kualitas kemampuan siswa pada menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, selanjutnya ada masih banyak guru yang menggunakan strategi pembelajaran konvensional. Itu merupakan salah satu penyebab dari rendahnya kualitas dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika di sekolah. Yang ketiga, yaitu ada capaian literasi matematika siswa Indonesia dalam PISA atau Program for International Student Assessment masih sangat rendah. Capaian literasi matematika siswa Indonesia pada PISA di sekolah untuk mata pelajaran matematika menempati peringkat yang rendah. Menurut penilaiannya, tahun 2000 prestasi siswa Indonesia berada pada urutan ke-39 dari 41 negara peserta. Sampai dengan tahun 2012, Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara peserta survei. Dengan demikian, diperlukan inovasi pembelajaran untuk mendukung penerapan strategi pembelajaran menggunakan peran etnomatematika. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam makalah ini adalah bagaimana peran etnomatematika terkait strategi pembelajaran pendidikan matematika di sekolah. Tujuan dari pembahasan kajian ini adalah untuk menguraikan peran etnomatematika terkait konsep strategi pembelajaran pendidikan matematika di sekolah. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan, di mana dalam penelitian jenis ini dikaji gagasan atau temuan yang bersumber dari buku, dokumen, dan jurnal ilmiah terkait peran etnomatematika dalam strategi pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya juga ada teknik analisis. Teknik analisis yang pertama adalah organize, yaitu mengorganisasikan literatur yang menjadi gagasan pada penelitian ini. Yang kedua adalah synthesize, yaitu menyatukan hasil organisasi menjadi satu gagasan yang ringkas antar satu literatur dengan literatur lainnya. Dan yang terakhir adalah identify, yaitu mengidentifikasi isu-isu yang penting untuk diusut guna mendapatkan tulisan yang sesuai dengan permasalahan. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Sabrina Eka Putri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan hasil dan pembahasan terkait masalah ini. Yang pertama ada pengertian etnomatematika. Nah,
Etnomatematika sendiri terdiri dari dua kata, yaitu etno atau manusia dan budaya, dan matematika. Artinya, matematika terikat dengan budaya dalam etnomathematics. Istilah etnomatematika diperkenalkan pada tahun 1977 oleh matematikawan Brazil Di Ambrosio. Secara linguistik, awalan etnis diartikan sangat luas, mengacu pada konteks sosial budaya seperti bahasa, jargon, kode etik, mitos, dan simbol. Sebaliknya, akar kata matema berarti menggambarkan, mengetahui, memahami, dan melakukan aktivitas seperti mengkode, mengukur, mengklasifikasikan, menyimpulkan, dan membuat model. Akhiran tiks berasal dari kata tekne dan berarti sesuatu seperti teknik. Sergio Paulina Panen mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis budaya adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengutamakan aktivitas siswa dari latar belakang budaya yang berbeda, diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Pembelajaran berbasis budaya dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah belajar tentang budaya, yang kedua belajar dengan budaya, dan yang ketiga adalah belajar melalui budaya. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berbasis budaya, yaitu materi dan kompetensi akademik atau mata pelajaran harus kebermaknaan dan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan peran budaya. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis budaya lebih menekankan ketercapaian pemahaman terpadu atau integrity understanding daripada pemahaman mendalam atau loose understanding. Lebih luas lagi, jika dipandang dari sudut pandang riset atau matematika didefinisikan sebagai antropologi budaya atau cultural anthropology of mathematics dari matematika dan pendidikan matematika. Selanjutnya ada pengertian daripada literasi matematika. Literasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu literasi, yang artinya kemampuan membaca dan menulis. Literasi matematika merupakan kemampuan siswa untuk dapat memahami dan menerapkan beberapa aplikasi matematika seperti fakta, prinsip, operasi, dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari pada masa lalu hingga zaman sekarang. Kerangka penilaian literasi matematika menurut PISA adalah kemampuan proses yang melibatkan, yang pertama ada communicating, yaitu literasi matematika yang melibatkan kemampuan dalam mengkomunikasikan masalah. Kemampuan komunikasi diperlukan agar dapat menyajikan hasil penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu mathematics, yaitu literasi matematika melibatkan kemampuan untuk mengubah transform permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika atau sebaliknya, yaitu dari dunia nyata ke bentuk matematika, atau menafsirkan suatu hasil atau model matematika ke dalam permasalahan aslinya. Yang terakhir adalah representation, yaitu literasi matematika melibatkan kemampuan untuk menyajikan kembali atau representasi suatu permasalahan atau suatu objek matematika melalui hal-hal seperti memilih, menafsirkan, menerjemahkan, dan menggunakan grafik, tabel, gambar, diagram, rumus, persamaan, maupun benda konkret untuk memotret permasalahan sehingga lebih jelas. Pembahasan selanjutnya akan diterangkan oleh Zahra Aisyah. Kepada Zahra Aisyah disilahkan. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai etnomatematika dalam pembelajaran matematika di sekolah. Jadi pembelajaran matematika berbasis budaya ini merupakan salah satu cara yang dianggap dapat menjadikan pembelajaran matematika lebih bermakna dan konstekstual, serta berkaitan erat dengan komunitas budaya. Selain itu, pembelajaran matematika berbasis budaya juga akan menjadi alternatif pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan inovatif. Etnomatematika juga menyediakan lingkungan pembelajaran yang menciptakan motivasi yang baik dan lebih menyenangkan ketimbang metode konvensional, sehingga siswa memiliki minat yang besar dalam mengikuti pembelajaran matematika. Menurut surat 2018 yang mengutip dari Ismawanto tahun 2014 mengatakan bahwa proses pembelajaran tidak akan efektif dan menarik apabila guru hanya bercerita atau ceramah saja tentang hal-hal yang terjadi. Berikutnya ada beberapa penelitian terkait mengenai etnomatematika dalam
pembelajaran matematika di sekolah. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Sarwo Edi, Desi Oktamarinka, Penny Febriani, dan Inyoman Wirne pada tahun 2018 yang berjudul Efektivitas Etnomatematika dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa pendahuluan. Nah, dari penelitian ini ditunjukkan hasil bahwa pembelajaran matematika berbasis etnomatematika efektif bagi kemampuan pemahaman matematis siswa. Hal ini terbukti dari hasil penelitian dan juga beberapa indikator kemampuan pemahaman siswa yang menyatakan adanya pengaruh etnomatematika terhadap kemampuan matematis siswa. Di antaranya dalam hal mengidentifikasi, memahami simbol, menerapkan ide matematis, dan juga menyelesaikan masalah matematika. Penelitian terkait yang selanjutnya ada yang dilakukan oleh Iwayan Eka Mahendra di tahun 2017 yang berjudul Project Based Learning bermuatan etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Dari penelitian yang dilakukannya menunjukkan hasil yaitu terdapat perbedaan secara simultan antara motivasi belajar dan hasil belajar matematika peserta didik yang mengikuti model pembelajaran Project Based Learning bermuatan etnomatematika dengan yang menggunakan metode konvensional. Penelitian terkait yang terakhir itu ada penelitian yang dilakukan oleh Himatul Ulia dan Rati Rahayu yang berjudul terhadap kemampuan literasi matematika. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa kemampuan literasi matematika peserta didik meningkat setelah menerima pembelajaran programming prompting berbasis etnomatematika. Peningkatan kemampuan literasi matematika peserta didik secara klasikal termasuk kategori sedang yaitu sebesar 54%. Peningkatan ini pun sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, Irwan, dan Mirna di tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif dengan tipe probing prompting bisa meningkatkan kemampuan komunikasi matematis yang merupakan bagian dari literasi matematika. Nah, menurut Suyatno di tahun 2019 juga mengatakan bahwa pembelajaran menjadi lebih hidup karena guru selalu menggali pengetahuan melalui pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didiknya. Nah, pemberian pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan langkah pembelajaran probing prompting, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih aktif. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu etnomatematika merupakan salah satu cara dari seorang guru untuk mengenalkan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar, serta melestarikan permainan-permainan tradisional yang ada di masyarakat melalui pembelajaran matematika. Etnomatematika juga menyediakan lingkungan pembelajaran yang menciptakan motivasi yang lebih baik bagi siswa dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Gaya belajar etnomatematika yang menggunakan pendekatan dengan lingkungan membuat materi menjadi mudah diterima oleh siswa karena bersifat realistik dan juga mampu meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.